Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita tadi telah diimami oleh imam kita, Masya Allah, bacaan yang sangat baik, yang menyentuh jiwa kita insya Allah. Tadi di rakaat pertama dibacakan Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 165 sampai 169. Pesan utama di ayat ini, paling kanan, dari pertengahan sampai ke bawah, ada dua hal. Pertama, hati-hati dalam kehidupan, jangan sampai kita mengerjakan aktivitas yang itu dinilai oleh Al-Quran sebagai bagian dari dosa syirik, kemusyrikan, yang mengantarkan kita kemudian kepada neraka dan sulit keluar darinya. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan kami berjanji, kata Allah, mereka enggak akan pernah dikeluarkan. Siapa mereka itu? Wa minan nasi may yattakhidhu. Adalah dia di kalangan manusia yang mengambil andada, musuh-musuh, ya, min dunillahi andada, yang mengambil selain dari Allah, ya, saingan-saingan Allah, musuh-musuh Allah sebagai Tuhan bagi mereka. Musyrik maksudnya. Ya, jadi hati-hati, semalam baru kita belajar dan pagi ini dibacakan ayatnya. Karena itu hindari hal-hal demikian, kata Allah. Silahkan beraktivitas di bumi, cari makan, ayat 168-nya. Silahkan bekerja, cari makan, beraktivitas. Tapi dalam aktivitas itu hati-hati, jangan sampai terjebak perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengantarkan pada neraka yang sulit keluar darinya. Siapa faktor penyebabnya? Seperti saya terangkan tadi malam, ayat 169-nya, yaitu setan. Ya, hati-hati, yaitu setan. Itu paling berbahaya. Setan masuk lewat nafsu. Makanya nanti ayat itu berbicara, tekan nafsu kita, jauhi setan, dan pelajari rumusan-rumusannya sehingga tidak terjebak di dalamnya. Nah, ya, jadi itu poin pertamanya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di caranya bagaimana tidak terjebak semua itu, cari aktivitas yang bisa meningkatkan iman kita, yang dengan iman itu muncullah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta dengan Allah, maka dia akan menjauhi segala hal yang tidak dicintai oleh yang dicintai itu, sekaligus meninggalkan segala yang tidak disukai oleh yang dicintai itu. Kalau antum cinta dengan pasangan antum, antum pasti akan menyukai apa yang dicintai, plus meninggalkan segala yang tidak disukainya. Sama, antum mencintai Allah, laisa kamitslihi syai'. Jangan samakan dengan cinta kepada makhluk. Begitu Anda katakan cinta kepada Allah, maka Anda akan mencintai semua yang dicintai Allah dan meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan pertama. Di rakaat yang kedua dibacakan Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 56 sampai ayat 57. Itu konsekuensi akhiratnya. Siapa yang mengikuti tuntunan ayat ini, mendekati Allah dengan cinta, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di ayat 57-nya. Kata Allah, kami akan masukkan orang ini ke surga, penuh dengan kenikmatan, dan kami siapkan pasangan-pasangan terbaik di surga nanti, dengan nikmat yang tidak terputus. Tapi ingat ayat 56 sebelumnya. Siapa yang justru terjebak dalam peringatan-peringatan yang telah kami sampaikan, berbuat dosa syirik, berbuat maksiat dalam kehidupan, menganggap remeh itu semua, kami akan ancam mereka dengan neraka yang kami celupkan ke dalamnya, dan siksaannya membakar sampai dengan luar biasa, dan sampai dengan, mohon maaf, tidak henti-hentinya. Jadi dimasukkan hancur, kami angkat lagi, sembuh lagi, masukkan lagi hancur, sampai mereka menikmati azab di neraka itu. Nah, itulah gambaran apa yang disampaikan tadi dalam solat subuh kita. Maka mari kita awali subuh ini dengan mencari aktivitas yang meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum yang bekerja, ayo, daripada antum ngobrol di jalan, buka tilawah Al-Quran. Tingkatkan iman kita. Kalau Quran sudah masuk ke dalam jiwa, maka antum pun akan mencari tempat pekerjaan yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari teman-teman yang bisa meningkatkan iman. Di rumah cari perangkat berumah tangga yang bisa meningkatkan iman. Jauhi perangkat-perangkat kemusyrikan. Seperti tadi malam saya sampaikan. Awas, Anda yang menjauhi dosa besar, maka hal-hal yang bisa mengantarkan pada dosa besar itu, sayyiat, Anda akan hindari. Ya, baik TV-nya, acaranya, majalahnya, bacaannya, bahkan maaf, yang Anda lihat di handphone, ya, program-programnya, semua itu hadirkan yang bisa meningkatkan iman kita, jauhi yang bisa mendatangkan maksiat. Insya Allah, pesan subuh ini bisa membawa kedamaian bagi kita semua, dan dengan itu kita meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita mulai bahasan kita untuk subuh ini. Kami tidak menyampaikan materi, tapi kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi malam atau yang subuh ini disampaikan kepada kami. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya,
bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim. Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? Tidak pernah tuntas. Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas, aturannya juga sudah dipahami dengan baik, dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai, tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Innad dina indallahil Islam. Innad dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup, hal yang mendekatkan pada Allah. Din, yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan, hanya Islam. Tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda. Inda, indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhai, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain enggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, enggak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la. Itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin. Menafikan sesuatu. Tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak. Atau yang kedua, penafian saat itu. Tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang. Saat ini saja. Contoh penafian mutlak. Dalam kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan mutlak. Ketika menggunakan alif lam la ilaha, ketika menggunakan illa isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali, mutlak. Tolak. Illa tetapkan, kecuali Allah, hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama, din yang saya tetapkan hanya Islam saja. Yang lain saya tolak. Dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wastiqbalin, sampai kapanpun. Masa kapanpun. Mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan, ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu. Saya enggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Saya enggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Jadi, ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Non-Muslim dia punya keyakinan yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia.
Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar. Sebagai Muslim wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar, tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku teman-teman sekalian, tidak berlaku hukum pluralisme. Gak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya, semua agama benar. Mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu, mana yang paling benar? Silakan cek. Kalau semua agama benar, ngapain antum masuk Islam? Ngapain antum memeluk ini? Artinya Anda meyakini dari semua yang ada itu, Anda memutuskan ini yang paling benar. Makanya para pemikir kita sekarang mengatakan, pluralisme agama itu bagian dari agama baru. Jadi gado-gado dikumpulkan semuanya, jadi kepercayaan baru. Hati-hati. Dan saya katakan pluralisme itu kemusyrikan kontemporer. Awas hati-hati, kemusyrikan kontemporer. Jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang demikian, itu mesti hati-hati. Nah, sekarang saya masuk pada inti jawabannya. Saya lambatkan ya. Saya mohon maaf karena kalau mengurai terlampau agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang saya runtutkan supaya runut bahasan kita. 1. Sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-Muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai Muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Baik, hati-hati pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar, menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? 1, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini, diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Dia dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah, cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah dalam ketentuan Islam, ibadah pertama kita kan tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridai Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam. Ketika akan masuk Islam dan mengamalkan ibadah dalam Islam, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lihat dalam muqaddimah jilid pertama, teman-teman, di Sahih Muslim, nomor hadis nomor 8 paling kiri sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal Islam? Apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi, jawaban pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat, pengakuan hanya Islam yang benar, hanya Allah Tuhan yang benar, yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu, itu intoleran, dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan, setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya, apa agama Anda? Islam. Ada enggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, Anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan. Kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei, kita meyakini, kamu yakin Allah Tuhan yang benar.
Islam agama yang benar. Tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Nggak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya, supaya masuk Islam. Bawa golok, Masya Allah. Datang ke angkot, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Itu nggak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam. Itu nggak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar, kita akui Allah Tuhan yang hak, tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan. Maka turun Quran kemudian, teman-teman sekalian, surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Bukan nasihat dulu, hikmah. Hikmah itu, ini masjidnya al-hikmah. Silahkan Anda ibadah menurut kepercayaan Anda. Kami, menurut kepercayaan kami, toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin, kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasim Asy'ari, dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara, tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang, tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, gold, glory, gospel. Gold, itu maaf, pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi. Ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang, kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah. Penjajah. Datang, menjajah. Kalau Islam tidak ada. Makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah. Penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita, penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel, sebarkan. Bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air,
kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-membahu membangun bangsa. Dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. Kuat. Dan gak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya aja gak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu bukan non-muslim. Non-muslimnya biasa-biasa aja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya. Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita. Itu yang paling berat. Ya. Termasuk maaf itu. Dakwah-dakwah kita Al-Quran dan Sunnah juga terganggu dengan orang-orang kita sendiri. Orang lain itu diam aja, kelihatannya gak ada masalah. Orang-orang kita aja. Begitu, saya pernah kemarin menyampaikan uraian, saya uraikan dari awal sampai akhir, dari akar sampai ke pucuk sampai ke buahnya. Tiba-tiba video kami dipotong. Ustaz Adi menyampaikan yang tidak mengikuti maulid kafir, tidak mengikuti maulid kafir. Masya Allah, ribut satu desa di Kuningan. Gara-gara potongan itu. Itu kebiasaannya mirip-mirip tuh yang kemarin. Potong video, tampilkan di YouTube, terus diserang oleh banyak orang. Saya kemudian lihat ini siapa sebetulnya, polanya itu begitu. Kalau saya mengajak pada persatuan umat, menerangkan dalil, saya tuh nggak pernah paksa orang, mau ikut silahkan. Tidak, nggak ada masalah. Beda pendapat wajar. Kalau ada perbedaan, ayo duduk bersama. Sampaikan. Anda benar, saya akui. Anda salah, saya tidak paksa. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita berselisih. Ini unik ini. Setiap ada orang ngajak kepada persatuan dengan cara yang baik, muncul orang-orang ini. Saya jadi bingung orang-orang ini siapa sebetulnya. Silahkan cek siapa sebetulnya itu. Dan tagline-nya ngajak dakwah Quran Sunnah. Itu bukan Quran Sunnah itu. Kalau disebut Wahabi bukan. Saya tinggal di negara Wahabi. Ya, nggak seperti itu juga. Saya pernah tinggal di Mekah, saya kunjungi Madinah, kemarin saya datang, biasa saja. Kita normal-normal aja. Ini orang-orang ini siapa sebetulnya ini? Begitu muncul, rame, serang sana, serang sini. Coba antum perhatikan. Setiap ada momentum kita akan mendekat pada persatuan, pasti muncul orang-orang itu. Dengan channel-channelnya itu. Ya, silahkan cek. Ya. Tapi kita doakan, jangan juga mencela. Kalau mencela, sama saja kita dengan mereka. Ya, kita doakan, kita dakwahi. Kalau nggak mau ikut, biarin aja. Dan jangan dipikirin, kebanyakan mikirin itu, habis waktu kita. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya, ayah saya, sering ikut rombongan ziarah Wali Songo. Saya takut ayah saya terjebak dalam syirik. Kalau dilarang, ayah tidak mau. Bagaimana saya harus berdakwah kepada ayah saya? Teman-teman sekarang, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi saya menziarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Pak Lutfi. Pak Lutfi di mana? Di Lampung. Kan Pak Lutfi masih hidup. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Jadi ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi Nabi bahkan mengatakan silakan. Lihat-lihat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliyah. Kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap. Ratap-ratap. Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap. Ada yang rubuk-rubuk rambut. Ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini, saking populernya kesan itu dianggap orang baik, sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis. Jadi kalau ada dikenal orang buruk misalnya, disewa nih, berapa orang?
rombongan untuk nangis saja. Nangis, terus meratap-ratap. Ada itu, zaman jahiliyah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu, jadilah kultur di masyarakat. Biasanya budaya itu muncul karena biasa. Biasa itu dari kebiasaan. Kebiasaan begitu jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat di masyarakat, iman mulai lemah. Di awal-awal, iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tauhid yang kuat, muncul kebiasaan itu, maka dilarang oleh Nabi SAW untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh ziarah. Bukan gak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman, muncullah seperti itu. Sehingga maaf, iman yang seharusnya muncul, teman-teman sekalian, itu terhenti, terbatasi oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan, mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol, ya kan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan, saya ingin ziarah Wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis Nabinya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi, ke Madinah, ziarah. Begitu setelah selesai sholat Raudhah, antum lewat Babu Salam, lewat itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu taala anhuma. Antum ke Baqi ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Datang ke Wali Songo, ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salamnya yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi, berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Wa afihim wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum. Wa wasi' madkhalahum. Wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Doakan mereka. Ya Allah, alirkan pahala pada mereka. Ya Allah, berikan kemuliaan pada mereka yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah, muliakan keluarganya. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan ya Allah, kami pun sadar kami kapan pun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah seperti Engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi, berziarah atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, minta-minta di kuburan. Pegang nisan, kan? Pak, tolong, Pak, cucu saya mau lahiran, tolong. Makanya saya datang ke sini. Antum ngapain datang di situ? Yang di situ saja nggak bisa keluar. Antum itu kayak yang di situ. Itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikapi yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustadz yang bagus. Datang kemudian, di bis itulah diadakan taklim. Terangkat. Ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya, tur jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri Pak, sampai ke Aceh Pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang. Itu saya terangkan taklim dulu. Syekh Abdul Rauf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini, risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat makamnya dari hanya kuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem. Untuk menelusuri jejak Islam di Nusantara ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem, saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini. Asalnya begini, ininya begini. Dari mana taunya apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuri tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pas sujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai pas sujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri. Di situ antum temukan nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makam. Makamnya itu bukan yang di sini. Ini cuma pas sujudannya. Pas sujudan itu tempat beliau kemudian memetakan wilayah.
berdoa kepada Allah, minta diberikan kekuatan, bersujud di situ, sholat menghadap ke arah kiblat, seperti Nabi naik ke Gua Hira. Lu memohon kepada Allah beri petunjuk, setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak, tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pas sujudannya juga supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuman lihat ke situ, baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu enak taklim kita aja. Di sejarahnya paham, ada tokohnya, ada bekasnya, kemudian kita mendoakan, setelah itu kita pulang, selesai. Jadi kita itu tidak harus saling mencolok, gak ada wali songo, begini. Alah, antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat, pahami, baca kisahnya, pelajari, ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan seperti antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ, antum doakan, cerita di situ, selesai. Seperti antum datang ke makam Nabi, berdoa di situ, bahas sekitarannya, pulang, selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Nah, jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain, tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Ya. Jadi karena masjidnya al-hikmah, selalu ini yang muncul. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu kalau ada sesuatu yang kurang berkenaan, kita cari cara yang lebih baik. Cara lebih baik. Ini sudah kebiasaan, zarah berangkat gini. Kita ketahui ada sesuatu yang kurang baik di dalamnya. Antum bikin zarah yang lain. Cari ustadz yang bagus. Di situ terangkan sejarahnya macam-macamnya, kunjungi, terus cari tempat-tempat yang terbaik. Kalau sudah paham seperti itu, pelan-pelan nanti akan terbuka hatinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustadz saya adalah seorang praktisi. Sama, saya juga praktisi. Praktis, setelah ceramah, pulang. Masya Allah. Praktisi ceramah, antum praktisi hukum, macam-macam. Bahkan salah satu dari pendiri BMT, Alhamdulillah. Sekarang bersama teman-teman sudah lumayan besar, Alhamdulillah. Dan dipandang oleh masyarakat. Harus dipandang, kalau nggak dipandang nggak kelihatan. Tapi ketika sudah besar seperti ini, malah saya ingin keluar karena dengan berbagai pertanyaan tentang riba. Itu biasa Pak, Ibu, teman-teman. Kalau kecil, ujiannya kecil. Kalau besar, ujiannya dia besar. Dan Allah itu nggak mungkin menguji yang kecil dengan ujian besar, mustahil. Kalau antum masih kecil, iman kecil, ya keadaan keimanan masih lemah, maka akan diuji dengan yang ringan supaya menaikkan ke keadaan yang lebih baik lagi. Antum jarang ke masjid, mulai ke masjid dikasih hujan yang ringan. Supaya menguatkan, kalau sudah hujan gerimis mau ke masjid, kasih hujan deras. Hujan deras sudah ke masjid, kasih kilat. Kalau dengan semua itu ke masjid, makin kuat iman antum. Biasa itu. Belum pernah tahajud, bangun malam. Kasih hujan ringan-ringan, alarmnya nggak muncul. Nanti setelah kuat, nah muncul lagi bola saat bersamaan. Setelah tidak kuat lagi, muncul lagi kasih aktivitas yang membuat antum disandingkan tahajud atau misalnya mengerjakan aktivitas itu. Ini pun demikian. Antum bangun BMT, kecil-kecil. Kalau modal masih kecil, yang terlibat sedikit. Itu. Ya, asetnya masih sedikit. Garapan masih sedikit. Nanti begitu mulai banyak, bank-bank konvensional mulai melirik. Nawarin modal. Ya. Orang-orang mulai terlibat. Setan mulai masuk di situ. Apa di antara masuknya? Masuk dulu di antara antum semua. Quran surah 5. Ayat 90 sampai dengan ayat 91 ya. Awas. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul a'adawata wal baghdha. Setan itu senangnya menanamkan permusuhan dan saling sifat marah-marahan. Maka mulai rebutan aset. Mulai mengklaim. Ini yang paling punya jasa. Ini yang paling punya ini itu. Akhirnya masuk tawaran dari orang lain. Seperti membuat ramalan-ramalan dunia. Hayalan-hayalan tingkat tinggi dunia. Kasih modal ini, kasih itu. Tapi dengan cara yang salah. Setan nanamkan keributan di dalam. Sekaligus membawa seperti hayalan dari luar masuk ke dalam. Maka yang seperti itu teman-teman sekalian. Pertama kalau ingin membangun nilai keislaman. Samakan visi dulu. Samakan visi. Duduk bareng-bareng. Sama nih antum masjid. Sama, saya nggak akan jauh-jauh ke BMT. Masjid itu, masjid. Kalau awal-awal bangun, itu dalam nilai fikihnya nggak akan muncul banyak keributan. Semua satu visi. Nanti setelah jadi masjidnya, baru setan masuk. Dibuat ribut. Dan hebatnya yang dibuat ribut bukan jamaahnya. DKM-nya dulu. Ya percaya silakan. Hampir setiap menemukan masjid, pasti. Senantiasa ada perbedaan yang menjurus pada perselisihan. Yang paling aneh, rebutan masjid. Masya Allah. Katanya rumah Allah. Kok rumah Allah direbut? Silakan cek. Ada itu. Makanya kalau masjid belum jadi, kita kompak sama-sama. Setelah masjid jadi, bukan bikin program dulu. Yang ada adalah kumpul. Para pengurus masjid, donaturnya, segalanya. Keluarkanlah ajaran fikih masjid. Apa di antara ajaran pertama fikih masjid?
Semua masjid yang sudah jadi disebutkan oleh Al-Quran menggunakan pemiliknya. Umumnya kalimatnya masajidallah. Quran surah kedua ayat 114. Wa man azlamu mimman man'a masajidallah. Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Masajidallah, masjid-masjidnya Allah. Yang punya Allah. Yang punya bukan yang paling banyak uangnya. Yang punya bukan yang paling besar tenaganya. Yang punya bukan yang paling kuat pengaruh kedudukannya. Yang punya Allah. Karena yang punya Allah, maka hukum Allah diikuti. Antum punya rumah, yang bikin aturan antum. Masa saya datang ke rumah antum mengatakan, Pak, tolong Pak, ini kursi nggak bagus. Taruhnya di kamar mandi aja Pak. Kamar yang ini ganti Pak, jangan jadi kamar, jadikan toilet. Gak mungkin. Antum datang ke rumah Allah, aturan yang berlaku, aturan Allah. Masuk rumah antum, duduk. Masuk rumah Allah, sholat. 2 rakaat, baru duduk. Masuk rumah antum, silahkan. Kerjakan yang sesuai antum inginkan. Masuk rumah Allah, keinginan Allah diikuti. Makanya kalau antum ingin kompak seperti bikin BMT tadi, duduk, pelajari aturan Allahnya. Setelah itu keluarkan, ini setan ini akan masuk lewat tantangan begini. Godaannya akan masuk lewat ini. Bikin tarbiyah. Kalau sudah kuat, maka setiap akan muncul tantangan di masa depan, antum sudah siap menghadapinya. Ya. Nah, yang kedua, antum yang bangun, antum yang jaga. Jadi kalau di rumah antum ada yang kotor, antum jangan tinggalkan kotorannya, bersihkan. Duduklah kemudian berdakwah dengan cara yang lembut. Maka saya kurang sepakat kalau antum harus keluar di situ. Kalau bisa, antum dakwahi. Dengan cara yang lembut, yang baik. Angkat kembali visi misinya. Angkat kembali janji Allah, kebaikan, menghindari riba dan sebagainya. Dengan itu insya Allah, Allah akan berikan petunjuk pada kebaikan-kebaikan. Jazakumullah khair. Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kecamatan. Oh, Masya Allah. Baik ya. Saking ingin antum bertanya sampai surat pemerintah Kabupaten Pringsewu, antum tulis juga di sini. Luar biasa. Jenis usaha mebel atau furniture. Setelah dihidayat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati antum semua. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada antum insyaallah. Beliau minta doa ya supaya orang tuanya bisa mendapatkan kemuliaan, bisa berjuang, bisa baik, bisa umrah, bisa haji dan sebagainya. Saya doakan insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa antum. Antum ikhtiar. Itu mulia. Seorang anak ikhtiar untuk menghajikan orang tua seperti saya berikhtiar menghajikan ibunda saya. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya berjuang. Kemudian kita dalam keadaan belajar ya di negeri orang, kita diundang untuk berhaji tahun 2010. Saya telepon ibunda saya. Insyaallah mah, ya saya akan berangkat tahun ini, dapat undangan. Mama harus berangkat juga. Beliau senyum itu. Saya tahu senyum, saya merasakan itu. Ya, ada semacam suara gitu ya, suara sedikit tertawa gitu kan. Ya membayangkan gimana saya berangkat. Ya uangnya dari mana, keadaannya seperti apa. Ya, gimana katanya, ya nggak usah gimana. Ya kita berangkat. Saat itu saya masih ingat betul bulan Februari itu. Berapa yang dibutuhkan biayanya? 25 juta. Masya Allah untuk biaya porsi haji pertama. Baik, kapan penyetorannya? Saya sampaikan itu bulan Juli, 6 bulan dari situ. Jadi saya harus punya waktu 6 bulan mengumpulkan 25 juta. Baik dalam keadaan sedang kuliah. Maka Masya Allah, bismillah, kita akan berangkat. Saya setelah tutup telepon berdoa kepada Allah. Ya Allah, ibu saya yang merawat saya, yang mengandung saya, yang melahirkan saya, memberikan kasih sayang, berjuang dengan air mata dan darah ya Allah. Mohon ya Allah dengan segala pengorbanannya, mohon beri kesempatan saya untuk berbakti kepadanya. Saya ingin menggandeng tangannya ya Rabb ketika kami bertawaf, ketika kami turun naik di Bukit Safa. Saya ingin mohonkan kepadamu ya Rabb kemuliaan untuk ibunda saya. Ya Allah dengan segala perjuangannya, yang menjual segala kemuliaan dalam hidupnya, menjual pakaian-pakaiannya, menjual perhiasannya, untuk hamba berada di sini, untuk belajar mendekat kepadamu. Kalau semua pengorbanan ibunda saya belum cukup mengantarkan beliau haji, ya Allah, melalui ikhtiar kami, mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti memohon. Maka mulailah kami membeli celengan. Dari celengan itu setiap dapat beasiswa saya masukkan. Dapat beasiswa saya masukkan. Setiap saya masukkan, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah mohon ya Rabb, jadikan setiap dinar yang saya kumpulkan di sini, memberikan kemuliaan untuk ibu saya. Mohon ya Rabb, masukkan lagi, masukkan lagi. Masya Allah. Tum tahu apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, 3 hari kalau tidak keliru saya, sebelum batas penutupan, saya buka itu celengan. Luar biasa. Bersyukur saya kepada Allah. Butuh berapa tadi? 25 juta. Begitu saya bongkar, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Dibongkar, jadilah hasilnya 1 juta. Masih kurang 24 juta. Doa lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Hamba berikhtiar, ya Allah, dan terkumpul 1 juta. Tapi hamba tahu ya Allah, Engkau yang maha mulia yang tidak punya banyak, tidak punya batasan dalam rizkimu.
Maka mohon kepadamu ya Rabb, ini rizki yang yahtasib, maka hamba mohon kepadamu rizki yang ghairu yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Tahu apa yang terjadi? Begitu selesai tiba-tiba ada informasi dalam pengajaran saya mengajar di kalangan masyarakat pada saat itu. Tiba-tiba setelah mengajar, ada sekelompok mengatakan, diwakili seorang menyampaikan pada kami, Ustadz, mau haji ya? Ibunya berangkat juga ya? Ya, kami insya Allah yang akan berikan ya untuk uang porsi hajinya. Tuh. Berikhtiar, berdoa bismillah. Maka alhamdulillah kami kirimkan sebelum batas yang terakhir, terus telepon lagi. Ma, alhamdulillah sudah terpenuhi nih, 25 juta. Ayo silahkan daftar. Masya Allah. Begitu daftarkan, saya telepon lagi. Gimana, Ma? Alhamdulillah, nah. Mama bisa berangkat. Alhamdulillah, Ma. Insya Allah ketemu ya. Bukan, Mama 2013. Saya 2010. Saya bilang, insya Allah, Ma. Kita sama-sama. Perhatikan jawaban ibu saya. Tidak boleh paksa dan ambil hak orang lain. Kalau memang berangkat 2013, Mama berangkat 2013. Mama tidak suka mengambil hak orang lain untuk diambil hanya sekedar ingin berangkat. Kalau dalam bahasa kita. Maka saya katakan, kita tidak perlu mengambil hak orang lain. Tapi kita bisa bermohon kepada Allah untuk bisa Allah beri kesempatan untuk berangkat tanpa mengambil hak orang lain. Mungkin nanti perubahan bisa terjadi. Barangkali nanti ada tambahan kuota, Mama masuk di dalamnya. Atau ada hak orang lain tidak tertunaikan, Mama dapat bagiannya. Yuk kita berdoa saja. Begitu ditutup, saya mohon lagi kepada Allah. Ya Rabb, ibu yang mengandung, yang melahirkan saya, yang engkau telah berikan jalannya, berikan kesempatannya. Maka mohon ya Rabb, berikan saya kesempatan untuk bisa menggandeng tangannya di tanah sucimu, di depan Ka'bahmu, dan berikan saya ya Allah kesempatan untuk memuliakannya di hadapan orang-orang yang datang beribadah kepadamu ya Rabb. Mohon ya Rabb, minta. Tentu apa yang terjadi? Malam 27 Ramadan, saya masih ingat betul itu. Kami sedang ada acara, sedang menghadirkan nilai Lailatul Qadar. Sampai Pak Rektor datang di Masjid Dakwah Islamiyah. Saya saat itu kadar Allah sedang menjadi MC ya. Tiba-tiba telepon bunyi. Biasanya kalau telepon bunyi, saya nggak pernah angkat. Itu saya sampai bilang kepada rektor dan sebagainya, afwan, saya ada telepon dulu. Begitu telepon, saya mundur ke belakang, saya angkat. Begitu dia angkat, tiba-tiba suara menangis. Nah, katanya. Kenapa, Ma? Mama bisa apa? Bisa berangkat. Masya Allah. Rupanya teman-teman pada saat itu saya telusuri, itu ada sidang OKI pada saat itu, menunjukkan penambahan kuota dengan rasio 1/1000. Jadi setiap ada 1000 penduduk muslim, ada 1 jatah haji. Indonesia pada saat itu meningkat teman-teman sekalian sekitar 22.000. Di 200 juta itu, ya dibagi kemudian ada 200.000 muslim yang boleh berangkat, plus tambahan 20.000. Dari tambahan 20.000 itulah ibu saya masuk di dalamnya. Antum bayangkan, 20 bulan, 6 bulan. 6 bulan ikhtiar. Kita nabung, kita bermohon, kita berdoa. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian hari kami berangkat. Anda tahu apa yang terjadi? Sampailah kemudian di Jarwal. Jarwal itu satu daerah yang sekarang wilayah Pasar Seng yang depannya itu. Ya, kemudian arah ke arah Madinah lewat Jarwal situ dulu untuk berputar. Begitu sampai di Jarwal, saya tahu tempatnya di mana. Hotelnya. Begitu naik, saya lihat di kejauhan. Saya nggak sapa sengaja. Di lift saya perhatikan aja. Saya lihat, saya tidak sapa. Saya hanya menikmati bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallah. Masya Allah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah kabulkan doa saya. Nahmaduka ya Rabb. Nahmaduka ya Rabb. Alhamdulillah ya Allah. Kau berikan kesempatan menatap wajah ibunda saya di Mekah ini. Setelah saya tatap wajahnya, setelah berjalan beliau untuk tawaf yang pertama, maka saya katakan, Ma, Assalamualaikum. Saya tiup tangannya. Saya peluk dan sebagainya. Maka Masya Allah dalam haji itu kami gandeng tangannya. Kami peluk kemudian. Kami ajak untuk sa'i. Dan saya mohon kepada Allah untuk mengganti setiap jerit payahnya dalam mendidik saya dengan kemuliaan di tanah suci. Itu luar biasa. Dan antum bisa coba itu insya Allah. Ya, nabung. Niatkan amal soleh. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Jazakumullah khair. Ustadz, pada saat tahiyat akhir bacaan yang benar dari solawat sampai akhir yang benar seperti apa Ustadz? Yang benar seperti yang diajarkan Nabi. Ya, dan saya pernah bahas itu dalam bahasan tahiyat yang telah kita lewat dalam bahasan fikih salat. Ya, ada 5 jenis tahiyat bacaan yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada at-tahiyatu lillah wassalawatu wassayibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ada at-tahiyatu lillahi tayyibatu zakiyat. Ada 5 lafaz. Bedanya cuma di awal. Kesananya sama.
Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu tambahan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kalau ada ingin tambahan doa, boleh. Dalam hati kita dengan bahasa Indonesia boleh. Karena berdoa di akhir-akhir tahiyat itu adalah doa yang sangat dianjurkan. Ada sebagian sahabat yang berdoa. Ketika berdoa dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, saya akui Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang layak saya sembah. Engkau tempat bergantung, tempat bermohon. Engkau tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tidak beranak, tidak diperanakan. Hamba mohon kabulkan doa saya ya Allah, ampuni dosa saya. Begitu dia bermohon, setelah itu kemudian Nabi mengomentari. Kata Nabi, Atadri madza tas'al? Tahukah engkau dengan apa engkau meminta? Dia berkata, Allah Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Engkau telah bermohon kepada Allah bi asma'ihil a'zam, dengan namanya yang paling agung. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha ata. Kalau engkau minta dengan doa itu, Allah langsung akan mengabulkan doamu. Kalau memohon akan langsung dijawab. Jadi di antara fadilah doa, selesai antum tahiyat di ujung-ujung, itu doa yang cepat mengabulkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya ada dari Nabi, boleh dilafazkan seperti yang tadi saya sampaikan. 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 permohonan. Itu boleh dilafazkan. Kalau Nabi tidak melafazkannya misalnya, tidak ada dari Nabi, jangan dilafazkan, tapi cukup dalam hati. Dalam hati. Nunggu imam belum salam misalnya. Antum sudah selesai doanya, antum boleh ulang-ulang itu atau antum dalam hati. Ya Allah, berikan kemuliaan pada saya. Lancarkan kehidupan saya. Tenangkan kehidupan rumah tangga saya. Lancarkan usaha saya. Boleh. Boleh. Dalam hati, tidak dilafazkan. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Saya punya waktu sekitar 5 menit, 10 menit lagi kesuruh. Nanti saya tutup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya terlampau cepat uraiannya. Oh, tidak ya. Alhamdulillah. Pemirsa, mohon izin untuk menyesuaikan karena waktu kami di sini terbatas ya. Jazakumullah khair atas pengajarannya. Allah jazakum khair insyaallah. Ana mau tanya Ustaz, apakah benar Allah di atas arsy dan apakah arsy harus kita rubah dari makna aslinya karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Tayyib. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arsy-Nya istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya 2 pendapat. 2 pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan. Karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya, nggak usah ditanya. Karena segala yang terkait dengan Allah, hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat al-istiwa'u ma'lumun, ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Maksudnya apa? Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas aturannya. Bertanya pada sesuatu yang jelas sama dengan nanti membiaskan kita. Dan jangan pikirkan segala sesuatu tentang Allah. Pikirkan tentang kekuasaan Allah sehingga mendekatkan kita kepada Allah. Memikirkan segala hal yang terkait dengan ini. Pertama, apa faedahnya untuk antum? Tidak ada. Gak ada faedah, jangan perdebatan aja ribut. Gara-gara ini istiwa, ini bukan, ini takwil, ini bukan. Akhirnya pada ribut, lupa dengan ibadah, lupa dengan awas saling menghormati, lupa dengan saling silaturahim. Gara-gara kasus istiwa semacam ini, ayatnya datang sebagai ujian keimanan. Tapi antum tampakkan hal-hal yang melanggar iman. Saling mencela, melanggar keimanan.
Makanya ketika ada larangan ayat Quran jangan mencela, dibuka dengan iman. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ketika menyebutkan jangan saling mencela, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu untuk menunjukkan tingkat keimanan, latihan iman. Kok kenapa antum melanggar iman? Jelas ya? Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya, inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arasy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas. Laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasy itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu, lupa, biarin lupa aja, sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh, ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya, apa pemahamannya. Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamatlah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arasy. Menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil, selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di arasy, bukan menempat. Bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul. Allah turun ke langit dunia. Ustaz Adi mengingkari hadis nuzul. Antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya nggak akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustaz ada mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah, dalam nilai akidah, ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisam kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini? Yang meyakini Allah mujassam. Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Musyrik itu. Termasuk maaf. Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua.
Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Bisa bahaya. Awas kalimat kufur ini mesti hati-hati, nanti dipotong lagi nanti di situ kalimatnya. Ya, nanti nyebar lagi macam-macam lagi. Awas, dia ada orang yang hobi motong-motong. Ya, itu dosanya banyak itu. Jelas ya? Cara paling gampang yang seperti itu, kalau ingin paling gampang, sudah antum yakini saja, belum punya ilmu diimani, jangan banyak dibahas. Termasuk pertanyaan seperti ini. Ya simpan aja, yakini aja, jangan terlibat pada hal-hal diskusi yang tidak meningkatkan iman. Atau membuat antum justru saling meninggalkan ibadah, lupa dengan nilai-nilai yang lebih penting. Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya, sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi kata Imam Malik bertanya seperti ini, hukumnya apa? Bid'ah ini. Sama dengan candaan ulama tentang poligami. Poligami itu prakteknya sunnah, tapi bertanya tentangnya bid'ah. Tapi kapan itu sunnah? Ada syarat-syaratnya. Ketika terpenuhi, baru kemudian bolehkan. Kalau tidak, ya antum harus ikuti dulu syaratnya. Ya. Kapan itu? Nanti saat pembahasannya. 2 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Pasti, ini kan kertas pertanyaan. Jika kita sudah berniat menjauhi dosa besar, bukan kita, antum. Saya tidak ikutan. Gunakan bahasa kami. Ya, kalau kita, Anda melibatkan saya. Saya tidak ikutan. Ya. Saya atau kami, itu lebih bagus dalam bahasa. Maaf kata saya itu orang bahasa. Jadi kalau orang bahasa kadang-kadang suka refleks gitu. Ada kalimat begini, langsung masuk seperti itu. Ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu unik, walaupun nggak semuanya, sebagian. Jadi ingin melibatkan sesuatu pada keadaan yang dia alami. Dulu waktu rame-ramenya dianggap ulama itu jelek dan sebagainya, ada kalimat begini. Kita ini orang Indonesia kadang-kadang suka bodoh. Yang bodoh Anda. Kalau bodoh jangan bawa-bawa kita. Kita ini sering berbuat zalim, yang zalim Anda. Saya nggak ikutan. Jadi kalau berbuat zalim jangan ngajak orang lain. Makanya saya katakan tadi malam, ada tipikal orang kelima. Kan pertama, orang pintar tahu dia pintar. Yang kedua, maaf, orang bodoh belum tahu dia pintar. Yang ketiga, maaf, orang pintar tahu dia bodoh. Yang ketiga, orang bodoh belum tahu dia pintar. Yang keempat, orang bodoh tidak tahu dia bodoh. Yang kelima, orang bodoh tidak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang bahaya. Ini liwa, ini raya. Luar biasa. Jika kita sudah berniat, kami berniat menjauhi dosa besar, tetapi lingkungan masih banyak melakukan dosa itu, apa yang harus antum lakukan? Jelas, hijrah. Kalau nggak sanggup merubah, tapi banyak dirubah, antum hijrah. Tinggalkan dulu lingkungan itu. Tinggalkan dulu. Ya, belajar pada yang lebih baik. Itu adalah Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wasi'a. Siapa yang mau berhijrah, mendapat keadaan yang lebih baik di sisi Allah, Allah jamin dia mendapatkan kelapangan. Lapang. Dan limpahan rezeki di situ. Nanti setelah antum kuat, baik, bisa berdakwah, datang, dakwahi. Tapi kalau antum bisa berdakwah di situ, dengan doa, tidak banyak terpengaruh, antum di situ, dakwahi. Tunjukkan dengan hikmah, dengan sabar, pelan-pelan. Mungkin di situ ada pahala untuk antum. Di situ ada pahala. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan ajak yang lainnya. Yang kalau sudah kelihatan, kan Nabi juga dulu cuma beberapa orang. Sampai 40 orang. Dari banyaknya orang tinggal di Mekah. Masa iya sih dari sekian kampung tidak ada yang satu visi dengan antum? Pasti menemukan satu orang yang ke masjid, lihat, konsisten dekati, diajak fikir sama-sama. Setelah itu antum pelan-pelan, insya Allah. Setelah itu ada kemuliaan, praktekan, ajak yang lainnya, itu insya Allah akan semarak dalam kebaikan. Dulu ada di pesantren itu, ada yang kurang baik. Kemudian ada satu angkatan baik, mulai ingin mengembalikan roh ke masjid. Mulai dari mana? Dari 5 orang. 5 orang ngajak yang lain, ngajak yang lain, sampai akhirnya satu angkatan baik semuanya. Dan ketika angkatannya baik, ngajak kepada yang lainnya. Itu luar biasa. Kan saya sering sampaikan pada antum, satu komplek, masjidnya bagus, 95% muslim, yang ke masjid 5 orang. Datang ke masjid itu kita lihat, Pak, berapa ini yang sekampung ini? Oh ini sekian orang Pak, komplek ini jumlahnya sekian. Kenapa yang ke masjid seperti ini? Saya kurang tahu Pak. Oh saya minta database-nya. Masya Allah, di mana ini rumahnya? Sini, ini di mana? Sini. Yuk kita kompak ya, besok kita ajak. Barangkali dititipkan pada kita jadi tetangga, mungkin supaya Allah memberi kesempatan kita untuk berdakwah. Ayo, Sabtu subuh kita ajak, kan ada di rumah nih. Kita lihat kebiasaannya, oh ada di rumah. Yuk malamnya beli buah. Masya Allah.
Begitu selesai sholat, bareng-bareng kita ke rumahnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, tumben Pak ke sini. Iya, tadi kami ke masjid, nggak lihat Bapak. Kami kira sakit. Ini ada buah. Masya Allah, lihat buah. Besoknya ke masjid. Luar biasa. Barang lagi berangkat, lama-lama ramai pula tuh masjid. Ramai teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Jadi sudah berdakwah dalam kebaikan. Insya Allah khair di situ. Tayyib. Saya tungguin, mudah-mudahan ada buah besok, Nah, itu. Tepat. Antum cari pemetaan dakwahnya di base. Saya ke Kota Baru Parahyangan, saya tanya, ada berapa jumlahnya di sini? Ustaz, sekian kakak. Berapa yang muslim? 2.639 kakak. Yang ke masjid berapa? 20 kakak. Ada masjidnya berapa? 2. 20 kakak yang ini, 20 kakak yang di sana. Yang ini 1 baris setengah, sini 1 baris setengah. Baik, dari 20 kakak sini, 20 kakak sana, berapa yang taklim? Oh, yang taklim 14 kakak. Dari 14 kakak ini, berapa yang hadir? Sekitar 150 orang. Masya Allah, 150 orang. Potensinya banyak sekali. Ayo kita dakwahi. Ketika didakwahi dengan cara pelan-pelan, yang baik sebagainya, sekarang Masya Allah. Makin semangat orang ke masjid. Ya, ayo cek. Apa perbedaan dalam memperoleh pahala apabila kita datang ngaji bareng dari jauh, keluar biaya dan meluangkan waktu dengan ikut kajian melalui siaran TV, media elektronik. Jauh sekali pahalanya. Walaupun dua-duanya dapat pahala. Dapat pahala dua-duanya. Yang kajian dan seperti pemirsa kita sekarang kajian, insya Allah ada pahalanya. Banyak pahalanya. Ya, itu mengamalkan nilai Quran. Quran surah ke-9, 122. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Ada pahala. Ketika mengamalkan isi Quran, pahala diberikan. Diberikan. Ya, antum yang datang, banyak lagi pahalanya. Maaf, dari mulai berangkat ada pahalanya. Hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap langkahnya dihitung, malaikat menaungi, doanya cepat dikabulkan. Setiap catatannya ada pahalanya. Kemudian setiap bertemu, antum masuk ke masjid, ini masuk masjid ada pahalanya. Salatnya ada pahalanya. Duduknya ada pahalanya. Diniatkan itikaf ada pahalanya. Salaman dengan teman ada pahalanya. Kemudian antum misalnya mengamalkan ada pahalanya, banyak pahalanya. Sampai pulang dinaungi oleh Allah dengan naungan para malaikat. Ada pahalanya. Di pahala untuk seperti ini lebih banyak dibandingkan dengan pahala hanya menyaksikan. Menyaksikan pun ada pahala di situ. Kalau tidak sanggup antum datang ke majelis ilmu, minimal antum dapatkan bagian dari ilmunya. Dengan wasilah-wasilah yang memudahkan untuk itu semua. Tapi wasilah itu pun harus wasilah yang benar-benar bisa mendekatkan antum kepada Allah. Bukan wasilah biasa. Ya, motong-motong video, gak usah ditonton yang seperti itu. Ya, nggak jelas. Akhirnya ribut satu dengan yang lainnya. Ya, cukup dulu ya. Supaya ada kesempatan sholat syuruk kita. Setelah itu insya Allah teman-teman sekalian. Ini yang belum terjawab. Malam ini ada kami Al-Quran Sunnah Solution. Insya Allah malam nanti kita akan coba bahas sebagian dari pertanyaan ini. Nanti ada staf kami, biasanya Mas Asikin yang kumpulkan ini. Nanti insya Allah sore, ya, ba'da maghrib, kita akan bahas bagian dari pertanyaan ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan antum semua. Jika ada jawaban yang tadi saya sampaikan benar, ukurannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan amalkan. Berdasar pernyataan para ulama. Tapi jika ada yang keliru, maka antum sampaikan, karena itu mutlak dari kelemahan saya. Begitu disampaikan dan saya cek saya salah, saya tidak akan malu untuk mengatakan maaf saya keliru. Ya, pendapat ini yang benar. Silahkan ambil pendapat ini, tinggalkan pendapat saya, lemparkan ke tembok, jangan pernah dipakai lagi. Ya, ambil pendapat yang terbaik dan disitulah kemudian kita amalkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.